Enggak, alhamdulillah insya Allah nggak ada bencana lagi di Indonesia ya. Tapi mentalnya Dokti bukan mental seperti itu. Ya, mental Dokti pejuang jihad. Oke? Terus mungkin ada pertanyaan? Dokter mau tanya ini soal kripolosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama KSS dan teman-temannya. Apakah memang produk tersebut itu sudah bisa didapatkan di dengan mudahnya gitu? Apakah masih beredar produk tersebut atau memang produk tersebut sudah tertarik oleh BPOM dan juga sudah tidak ada izin edar lagi, jadi sehingga tidak dijualkan lagi? Produk polosan tidak pernah ada izin edar dari Badan POM. Jadi masih dijual bebas? Nah, untuk dijual bebas atau tidak, yang kemarin iya, kan Dokti masih dapat. Dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya Dokti lupa. Tapi pada saat itu Dokti memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat, ya. Jadi ya Dokti harus ganti gitu. Dengan Dokti ganti, yang penting kalian gak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi Dokti lihat kemarin itu ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan juga. Tapi Dokti nggak bisa menjawab karena Dokti belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ini wajib para influencer untuk edukasi, nggak ada larangan, nggak ada ya guys ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya soal tudingan adanya pemerasan. Iya, oke. Katanya kan dokter tidak melaporkan pasal tersebut ke polisi. Itu apa tanggapannya? Dan ternyata dilaporkan nggak? Bisa saya jawab. Oke, baik. Terkait dengan tudingan itu ya. Jadi berdasarkan analisa sementara kami itu kami duga sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa itu sedang kami dalami dan kumpulkan bukti-buktinya dan sesegera mungkin kami akan sampaikan laporan kepada pihak berwajib. Dilaporkan. Jadi saya tambahkan sedikit dari rekan saya. Jadi terkait dengan adanya tudingan bahwa Doktif ini menerima uang sebesar 20 miliar itu, kami sampaikan itu kemungkinan untuk sampai saat ini ya rekan, itu kita belum ada menemukan bukti satupun yang menguatkan berita seperti itu. Jadi saya pribadi mengatasnamakan pribadi bahwa itu bisa disebut sebagai berita bohong, sehingga bisa masuk ke pasal tentang pencemaran nama baik kepada Doktif itu. Udah sekian tambahan saya. Oke, udah ya. Apalagi? Dok, waktu di Polsek itu kan banyak figuran ya dok yang hadir juga ya dok. Banyak apa? Figuran dari penasarannya. Oh iya ante-antenya. Oh boleh nggak sih nyebut begitu? Nggak boleh ya? Nggak boleh Dan kawan-kawan. Kawan-kawan. Oh kawan-kawan. Oh staff. Pendukung. Bukan ada staff, maaf ya. Bukan ada staff. Ini cukup mengganggu nggak sih dok, dalam artian ini perlu nggak sih untuk dilaporkan karena kan juga manusia mereka juga. Semua. Kan tadi dokter katakan semuanya. Bahkan ada dua orang yang Doktif akan laporkan pelecehan seksual ya. Ada ya tadi ya. Bisa tolong dijelasin nggak sih Bang, gimana saja pelecehan seksual itu seperti apa sih? Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait jadi sebentar ya. Oke, baik. Terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu sebagaimana diatur dalam pasal 281 KUHP. Bunyinya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Angka 2-nya, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian berdasarkan penjelasan Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual terbitan tahun 1989, pelecehan dijelaskan bahwa pelecehan seksual yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek
meraba dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin teman-teman media sudah melihat berbagai macam jenis video yang beredar itu, ada perbuatan-perbuatan seperti itu, memegang atau mencolek, juga berusaha mencolek, mendekati sehingga kuat dugaan kami bahwa itu sudah memenuhi unsur pasal tersebut. Seperti itu. Untuk pemukulannya sendiri, Oh iya. itu harus ditulis. Untuk adegan pemukulan tolong teh itu. Tolong Ada teh, di teh, teh, teh. CCTV Tolong ya? Bang. Teh. Nanti kita tampilkan ya guys ya. Kita tampilkan di layar. Panggil ikut saya. Untuk Kang Taufik mana? Siap ya. Untuk adegan Kang Taufik boleh di sini Kang? Itu aku. Bukan Bang Boki. Bukan. Jadi juga ini adalah pelajaran ya guys ya, hati-hati. Jadi menyentuh orang itu pun harus dengan izin. Ya, jangan karena merasa dilindungi oleh atasannya, jangan merasa memiliki segalanya, bisa menyentuh orang dengan semudah itu. Yo. Nih alhamdulillah sehat guys sekarang guys ya. Jangan dibawa. Duduk di situ. Oh, belakang sini. Permisi. Ya, yuk mangga hati-hati. Jadi sehat walafiat, cuman agak-agak trauma ya. Jadi nanti ada ininya. Oke. Yang untuk adegan mendekati itu ya. Kenapa? Ya boleh. Panggil aja. Jadi di sini dokter ingin berulang-ulang mengingatkan kepada kalian hati-hati. Ini terjadi penggiringan opini yang luar biasa untuk menjatuhkan dokter, ya. Dan itu satu rombongan, satu circle yang biasanya dokter bilang apa sih gerombolan tit gitu ya. Boleh itu nyebutin, boleh gerombolan sirkus boleh ya. Oke. Karena nanti apa yang dia omongkan itu berbeda dengan fakta. Jadi kenapa dokter melakukan siaran live? Bukan untuk mencari apa sih sebutannya engagement apa gitu ya? Tidak, tapi ingin memberitahu kepada kalian semua, masyarakat, seperti apa ini orang sebenarnya. Yuk Pak, masuk Pak. Masuk yuk. Duduk, masuk aja. Duduk sana. Ya, jadi hati-hati. Hukum Indonesia, yuk Pak Listio sebagai Kapolri tolong Pak dipantau karena ini adalah citra dari keadilan di Indonesia yang wajib untuk ditegakkan. Dan juga untuk teman-teman di sini yang nanya ada usaha damai, dokter katakan dengan jelas tidak ada, ya. Dokter tidak akan mencabut laporan dengan apa yang dokter dan staf dokter alamin saat itu, ya, tidak akan. Itu adalah janjinya dokter ke masyarakat dan untuk membuktikan bahwa kepolisian Indonesia bekerja tegak lurus. Oke? Yang pemukulan itu ya. Nah, oke? Atau sementara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain sambil nunggu CCTV. Mungkin nanti yang dari kita sebut perampasan kemerdekaan ya, yang dokter ditutup pintunya dan SS menunjuk dokter Ika. Timnya dokter di sini juga dokter jelasin ya, tidak meninggalkan guys. Jadi kita di sini adalah satu tim yang saling melindungi satu dengan yang lain ya guys ya. Jadi dokter juga ingin melindungi mereka. Pada saat itu Teh Vera itu yang sudah menemani dokter keluar, sementara tim dari Tenova, dokter Ika dan asisten beliau itu juga harus diselamatkan. Karena kalian tahu ya karakter mereka seperti apa. Dan mereka baru pulang setelah dokter sampai di Polsek Pulau Gadung. Jadi kalau dibilang ditinggalkan, tidak, ya. Tapi dokter lah yang memohon mereka untuk cari tempat untuk dipisah.
Ya, oke, supaya tidak terjadi kesalahan karena kan orang tingkat emosinya beda-beda ya guys. Mungkin mereka nanti akan trauma, shock, atau mungkin melakukan kepleset gitu ya. Jadi Doktif memang ingin mereka segera untuk diamankan. Mereka pulang setelah Doktif sampai, mereka pulang dengan ada pengawalan juga. Jadi yang digiring oleh itu bahwa mereka takut begini, itu salah ya guys ya. Dok, sambil nunggu ya dok. Sambil nunggu apa? Saya mau nanya terkait masalah saat ada perundungan itu atau apapun namanya. Iya. Apakah nggak ada pihak dari kepolisian dan keamanan bilang cukup lama dari mobil ya dok ya? Iya. Itu nggak ada. Pada saat itu kan emang macet ya kondisinya. Jadi memang agak lama macet, tapi untungnya dari timnya Doktif, saudaranya Doktif, terus udah gitu juga dari Mabes. Kalau yang dari Mabes langsung mengecek ke Polda, bukan mengecek ke Polda, ke Polsek langsung. Itu pun pada saat Doktif sudah sampai gitu. Sebenarnya penolakan dari mereka dok bahwa nggak usah kita selesai kita taruh di sini aja. Sebenarnya penolakan nggak sih saat harus diajak ke kantor polisi itu sendiri? Enggak sih, enggak ada. Jadi pada saat itu Doktif bilang pada saat awal di dalam restoran itu Teh Vera yang sekarang lagi dibully sama SS yang bilang ganteng sekali yang kerudung merah. Gini ya guys ya, kita itu tidak ingin berdebat di situ. Itu adalah masih banyak tamu di situ. Jadi nggak lucu banget kalau kita berdebat di situ ada tamu makan yang sampai merasa terganggu. Itu kalau menurut kita semua itu tidak beretika. Tapi buat mereka itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja. Gitu. Kalau buat kita tidak mungkin kita melakukan etika seperti itu, ada lebih baik ya kita diam. Gitu. Ya lumayan sih trauma. Jadi sekarang juga Doktif minta pengawalan juga sebenarnya. Gitu. Karena saya nggak tahu, Doktif nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu padahal ini adalah negara hukum. Gitu. Pada saat Doktif live pun mereka bisa tertawa-tertawa. Padahal Doktif berharap dengan live itu mereka tahu, oh ini dilihat oleh masyarakat. Harusnya mereka agak meredam. Tapi yang terjadi kalian bisa lihat mereka menjadi-jadi. Ada apa? Apakah mereka dilindungin? Ataukah mereka punya backingan? Atau mereka merasa punya segalanya? Itu Doktif kembalikan ke masyarakat. Belum ya guys? Ada di sini enggak ada. Cuman yang Doktif sesalkan mungkin ada salah satu mungkin mahasiswa kedokteran itu ya yang nanti juga Doktif juga mungkin akan tampilkan sebagai bukti di Polda bahwa dia menarik Doktif ya. Padahal dia adalah junior Doktif juga, yang Doktif juga tidak ada hubungannya sama dia, nggak pernah menyenggol dia juga. Tapi mungkin karena dia staffnya dari SS, sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Sudah mulai? Bisa? Ayo mulai. Mulai aja. Di situ kalian bisa lihat, nggak bisa di zoom sih ya. Kalau yang dari dekat kalian sudah bisa lihat ya di media sosial. Nanti akan satu laki-laki berlari. Nah itu adalah suami dari SS. Kalian lihat tuh. Oke, kalian lihat. Oke, nah. Ya, enggak apa-apa. Bisa dilihat. Oke. Nah, kalian lihat sempat di pause ada yang berlari sambil melepaskan baju itu. Itulah. Nah, diulangi lagi. Bisa di slow motion gitu nggak sih? Nggak bisa ya? Itu maksudnya apa? Pasti ada alasan dia melakukan itu tuh apa alasannya? Hah? Ada yang lari? Iya, di belakang. Habis itu langsung cabut. Dia langsung cabut tuh. Apa maksudnya? Dia bilang dia melepas baju pada saat di dekatnya mobil Doktif. Jauh ya guys. Coba. Nanti kan yang di record itu juga. Sebentar, itu di stop dulu. Yang omongannya dia di Insta. Kita tampilkan Insta. Jadi biar masyarakat semua tahu antara omongannya dia dengan fakta.
Siapakah dia? Ya kita dengarkan ya, ini ada cerita. Oke, kita dengerin dulu. Masuk kan? Enggak. Apa yang dia? Ah? Enggak, ntar aku suruh. Aku yang suruh. Aku ya. Oke. Cukup. Apa? Kedengeran nggak sih suaranya? Emang nggak bisa? Bisa. Oke, kita